Angin timur bertiup pelan, membawa harum ilalang yang menua di bumi. Di timur Indonesia, ketika fajar masih menggigil di balik punggung bukit, Pulau Sumba membuka matanya dalam sunyi yang agung. Di sini, waktu tidak berjalan tergesa. Ia mengalir seperti kuda-kuda liar yang berlarian di savana. Inilah kisah tentang tanah yang dijaga bukan dengan pagar, tetapi dengan rasa hormat. Sumba bukan hanya indah, ia sakral, dan di tiap embusan anginnya ada kisah yang menunggu untuk didengar. Kita awali di ujung barat Pulau Sumba, tempat di mana laut bertemu padang, berdirilah sebuah desa yang tak gentar oleh waktu. Kehadiran kita disambut oleh gemercik hujan yang jatuh perlahan, seolah semesta mengirim salam lembut dari langit. Ratenggaro adalah desa adat yang menjaga napas leluhur Sumba. Di sini, rumah-rumah panggung berdiri megah dengan atap runcing menjulang ke langit. Ciri khasnya adalah atap menjulang tinggi seperti menara, bahkan bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Di halaman rumah berdiri batu-batu besar yang merupakan makam megalitik. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua kata. Rate yang berarti batu kubur, dan Garo nama suku yang dahulu mendiami wilayah ini. Kini batu-batu itu menjadi saksi bisu tradisi dan kehidupan yang berlangsung turun-temurun. Batu kubur megalitik di halaman rumah menandakan bahwa di Ratenggaro, tradisi dan kehidupan tak pernah benar-benar berpisah. Saat ini kita berada di Wekachura Waterfall. Merupakan air terjun terbilang unik karena berada di tengah-tengah sawah, tepatnya di Desa Tamatana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya. Di siang yang tak begitu terik, gemericik air terdengar membentuk simfoni penuh harmoni. Suara itu adalah air yang mengalir deras di tengah sawah. Air terjun Wekachura namanya. Alih-alih menjulang tinggi, Wekachura mengalir lembut melalui batuan berundak alami, menciptakan kolam-kolam dangkal yang tampak seperti cermin raksasa. Yensi Soleman Dadilende, pengelola air terjun Wekachura, menceritakan tempat yang belakangan viral di media sosial itu. Terbentuknya mulai tenar atau viral ini Wekachura mulai dari 2018. Dan bentuknya seperti ini sudah dari dulu, dari nenek moyang, warnanya biru seperti ini dari dulu memang. Wekachura
Sebenarnya ini bukan nama asli Wekacura. Nama aslinya Dekuwatu. Hanya karena viral di bagian atas namanya Wekacura, akhirnya di sini dikasih nama Wekacura. Wekacura itu sama dengan artinya air tercurah. Kalau ini fungsinya irigasi sampai ke bawah, air sebanyak ini tetap dipakai di sawah. Air terjun yang begitu elok ini ternyata memiliki fungsi penting bagi pertanian di wilayah tersebut. Seiring makin banyaknya wisatawan yang datang, Yensi dan para petani di lokasi mengharapkan agar para wisatawan menjaga kebersihan agar air terjun tetap terawat dengan baik. Saya mengingatkan bahwa pengunjung harus jaga kebersihan supaya, dan mungkin ke depannya saya akan lebih tata lagi, lebih bagus Pak. Kalau saya punya berkat, tata demi sedikit sudah lebih bagus lagi. Setelah kita menikmati air terjun Wekacura yang memberikan kita ketenangan, di sepanjang jalan, kehidupan Sumba tampil apa adanya. Sederhana, bersahaja, namun penuh cerita. Di atas bukit kecil, tak jauh dari pusat kota Waikabubak, kurang lebih 1 jam perjalanan dari air terjun Wekacura, kita kembali disuguhkan dengan budaya Sumba yang sangat elok. Tak lama, atap-atap runcing mulai tampak di kejauhan. Ya, rumah-rumah adat Prai Ijing telah menyambut kami. Dan jujur, begitu kaki ini menjejak tanahnya, saya langsung takjub. Deretan rumah adat beratap tinggi berdiri megah di atas bukit. Seperti penjaga waktu yang setia menjaga warisan leluhur. Berdiri rumah-rumah adat dengan atap menjulang tinggi seperti menantang awan. Tak sekedar tempat tinggal. Rumah-rumah ini bak naskah kuno yang ditulis dalam kayu dan jerami, penuh simbol dari leluhur. Desa ini adalah salah satu ikon budaya Sumba yang masih mempertahankan struktur adat secara utuh. Dari arsitektur rumah, susunan batu megalitik, hingga tata cara hidup masyarakatnya. Dengan pandangan yang takjub, Nerea dan Dani menjejak kampung Prai Ijing yang populer dengan sebutan Uma Bukolu. Dari Madrid ke Sumba, mereka menikmati lengkapnya wisata penuh tradisi yang masih orisinil. Sumba is an authentic island, not only is a tourist or attraction for tourists, is real, is very real. Mereka datang ke Sumba untuk menjauhi kerumunan dan tempat yang autentik untuk menangkap esensi sesungguhnya dalam berwisata. Algo es inevitable que influya al turista, pero yo lo sigo viendo bastante auténtico. Se ve que las personas viven aquí de verdad, no es un decorado, es su pueblo de verdad, ves cómo viven, cómo trabajan, las familias. Es inevitable que algo influya el turismo, pero lo veo muy de verdad. Dari Sumba Barat tidak lengkap kalau kita tidak melihat keindahan ke sisi timur Sumba. Kurang lebih membutuhkan waktu 4-5 jam perjalanan darat untuk menyusurinya. Dan di antara panjangnya perjalanan itu, ada satu perhentian yang menyihir mata dan hati, Bukit Wairinding. Di atas Bukit Wairinding, waktu terasa melambat.
Angin berhembus pelan, ilalang bergoyang lembut, dan langit mulai menyalakan warna-warna keemasannya. Matahari tak pernah terburu-buru di sini. Ia tenggelam dengan tenang, seperti sedang pamit dengan lembut pada bumi. Pagi datang perlahan di Tanah Rara. Langit yang semula kelabu mulai berubah jingga. Dan dalam sekejap, cahaya pertama menyapu lembut punggung-punggung bukit. Lapisan tanah merah, coklat, dan hijau disatukan oleh cahaya pagi yang hangat. Seolah bumi sedang membuka mata menyambut hari dengan damai dan syukur. Angin kencang menyambut langkah saya di Bukit Tanah Rara. Embusannya kuat, seolah ingin menguji keberanian siapapun yang datang. Namun, justru disitulah keindahan Tanah Rara terasa begitu nyata. Saya berdiri di tengahnya, rambut berantakan tertiup angin. Tapi hati ini justru terasa tenang. Ada kebebasan yang tak bisa dijelaskan. Berlarian di atas Bukit Tanah Rara adalah seperti berlari di atas lukisan Tuhan. Angin menerpa wajah, ilalang menyentuh kaki, dan langit biru membentang tanpa batas, seolah alam membuka tangannya mengajak bermain. Sumba dikenal sebagai salah satu wilayah dengan hamparan savana terluas di Indonesia. Di tempat ini, langit bertemu tanah tanpa batas. Terbentang savana luas yang menari bersama angin, yang tak hanya menyimpan adat, tapi juga menghadirkan lanskap yang liar, bebas, dan agung. Di hamparan sabana yang menguning di Sumba, angin timur membawa aroma rumput kering dan napas liar yang tak pernah dijinakan. Langit membentang luas seperti tak ingin berkedip, mengawasi langkah-langkah kecil koloni kuda yang berlarian bebas tanpa pelana. Untuk masyarakat Sumba, kuda memiliki beragam makna. Kalau kuda itu untuk orang Sumba itu sebagai mahar, sama untuk ini apa? Kalau di sini kan zaman dulu kan orang kemana-mana tuh pakai nggak ada kendaraan kan. Biasanya orang gunakan untuk alat transportasi. Itu sebagai tanda keperkasaan. Itu khusus untuk para cowok ya. Karena zaman dulu orang itu berperangnya itu memakai kuda sama bambu runcing. Kalau sama dari dulu sampai sekarang bisa kan dijadikan mahar untuk kita ambil istri contohnya. Ada yang 20 ekor, ada yang 40 ekor, tergantung dari si ceweknya. Mereka itu biasanya itu ngambilnya dari contoh dari ibunya, contoh 40 ekor. Nanti anaknya boleh 40, ayah kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Anda pasti pernah dengar istilah kuda liar.
Nah, di Sumba, dari ujung barat sampai timur pulau eksotis ini, sangat mudah kita menjumpai kuda-kuda liar itu. Dalam budaya lokal, kuda adalah simbol kehormatan, keberanian, dan kekuatan. Warga Sumba sudah sejak lama menjalin hubungan erat dengan kuda. Mereka digunakan dalam upacara adat, bahkan sebagai mahar pernikahan. Di balik lekuk perbukitan Batu Kapur, Sumba Timur, tersembunyi sebuah keajaiban yang tidak banyak bersuara, tapi tahu cara menyentuh hati. Dia adalah air terjun Tanggedu. Tanggedu bukan air terjun tinggi yang menghentak, melainkan aliran bertingkat dengan kolam-kolam jernih berwarna zamrud. Dikelilingi formasi batu unik dan semak belukar tropis, tempat ini menjadi surga tersembunyi bagi para pecinta alam. Untuk mencapainya, pengunjung harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Melewati jalan berkelok, desa-desa yang tenang, dan bentang alam yang sepi dari hiruk-pikuk. 2012 awalnya. Itu masih belum tersebar luas, tapi masih 1-2 yang masih kenal. Setelah tahun 2016 tamu dari Australia berkunjung, baru air terjunnya menyebar luas sehingga sampai saat ini pengunjungnya banyak. Memang kalau bulan Januari musim hujan itu pengunjungnya agak menurun karena cuacanya tidak mendukung. Kalau sudah mulai bulan 4, 5 sampai bulan 10 pengunjungnya sudah mulai ramai. Jadi ya tergantung musimnya. Makin dikenalnya air terjun Tanggedu memberi berkah untuk masyarakat. Mereka membuka jasa ojek dari desa hingga mendekati lokasi air terjun. Yohanes Umbukanda, warga setempat menuturkan bagaimana air terjun Tanggedu memberinya rezeki yang lumayan di setiap rombongan wisatawan yang datang. Adanya wisata, kami sangat bahagia juga dan bangga karena ada pengunjung dari mancanegara gitu. Yang bisa supaya kita itu bisa maju gitu. Biar lebih dikenal juga ya. Lebih dikenal juga. Air terjun Tanggedu bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah pengingat bahwa di sudut-sudut jauh Sumba, keindahan yang murni masih tersisa. Tempat di mana keheningan, kesegaran, dan ketakjuban bersatu dalam aliran air yang tak pernah lelah mengalir. Sumba menjadi salah satu ketakjuban yang pernah ada di jagat raya. Di sini kita tidak hanya melihat keindahannya, tapi kita juga belajar menjaga harmoni antara sesama manusia dan juga alam. Di sini kita juga belajar tentang nilai budaya dan ketaatan masyarakat dalam menjaga warisan adat istiadatnya. Dan tidak lupa, di sini kita belajar untuk menjaga ciptaan Tuhan yang seutuhnya. Sumba bukan sekedar destinasi, tapi perjalanan spiritual dalam keheningan alam dan kekayaan tradisi. Dari riak air terjun hingga kuda-kuda yang berlari bebas, Sumba mengajarkan bahwa keindahan sejati bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan dengan hati. Di Sumba, senja tak sekedar perubahan cahaya. Ada perayaan diam yang merayap pelan di balik bukit dan garis atap rumah adat. Saat langkah-langkah kembali ke peraduan, alam masih berbisik bahwa keindahan tak harus riuh, melainkan untuk dihormati dalam diam.